Selamat pagi anak-anakku sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita saat ini bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah mengasihi kita. Walaupun kita selama hampir 6 bulan kita tidak bertemu di dalam sekolah minggu, rasanya kangen sekali untuk bersama-sama bersekolah minggu. Dan saat ini kita akan belajar bersama-sama supaya kita tetap mengingat kebenaran firman Tuhan, kita mengingat firman Tuhan sehingga kehidupan kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Saat ini kita akan bersama-sama belajar di dalam Alkitab kita yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sungguh menyelamatkan jiwa kita, yang mampu menyembuhkan apapun yang kita alami sampai saat ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendahului untuk firman Tuhan pada sekolah minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur di hadapan Tuhan sebab Engkau mengasihi kami sampai saat ini, dan kami saat ini siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Engkau yang akan menolong kami supaya kami mengerti akan firman-Mu dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami sampai hari ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, anak-anakku sekalian, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Yohanes 5 ayatnya yang pertama sampai ke 18. Anak-anak siapkan Alkitabnya supaya kita belajar dengan sungguh-sungguh tentang firman Tuhan yang dikatakan Tuhan pada hari ini. Saat ini kita akan belajar yaitu tentang penyembuhan pada hari Sabat. Nah, dalam Alkitab berfirman kepada kita yang menceritakan bahwa ketika itu bangsa Israel ada satu perayaan yang besar, dan kebiasaan mereka ketika merayakan satu hari besar untuk mereka akan berbondong-bondong semuanya pergi ke Yerusalem. Nah, saat itu Tuhan Yesus juga ada di Yerusalem. Kemudian di pintu gerbang di situ ada sebuah kolam yang namanya kolam Bethesda. Di situ banyak orang-orang yang masih sakit, ya. Apapun penyakit mereka akan bergerumbul di situ, akan berkerumun di situ untuk menantikan kesembuhan. Nah, suatu saat ketika Yesus melihat bahwa di situ ada banyak orang-orang yang sakit, tergeraklah hatinya untuk mereka sembuh. Nah, mereka menunggu apa di kolam itu? Nah, ketika malaikat Tuhan nanti akan mengguncangkan air yang ada di kolam Bethesda itu, mereka akan cepat-cepat masuk ke dalam kolam, kemudian mereka akan nyemplung di kolam itu, kemudian mereka ketika mentas dari kolam itu, mereka akan menjadi sembuh. Nah, itu yang mereka tunggu-tunggu selama ini. Jadi, ketika mereka sakit, kemudian menyeburkan diri ke kolam, mereka nanti akan sembuh. Tetapi, itu tidak terjadi setiap hari ya adik-adik semuanya, anak-anakku. Ya, itu hanya terjadi ketika air yang ada di kolam itu berguncang. Seperti itu. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat ada satu orang yang di situ cuma tiduran saja, ya, kemudian Tuhan Yesus tergerak hatinya untuk menyembuhkan. Kemudian Tuhan Yesus mendekati orang tersebut dan berkata kepada orang tersebut, "Hai anakku, ya, bagaimana engkau akan sembuh?" Ya, dia berkata, "Maukah engkau sembuh?" Wah, orang ini bertanya kepada Tuhan Yesus, "Bisakah aku sembuh?" "Kalau aku sembuh Tuhan, ya, tidak mungkin. Karena apa? Karena ketika aku mau pergi ke kolam itu, orang lain mungkin sudah mendahului aku, sehingga aku akan belakangan. Kalau di belakang itu nggak bisa nyemplung ke kolam itu pertama kali dan nggak bisa sembuh." Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata, "Maukah engkau sembuh?" Ya, kita akan lihat ya anak-anak di Yohanes ayatnya yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, maka berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada yang menurunkan aku di dalam kolam itu apabila airnya mulai berguncang. Sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata, "Bangunlah dan angkatlah tilammu."
orang itu melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kemudian dia bangun, mengangkat tilamnya, kemudian dia berjalan. Nah, anak-anak, orang itu ternyata sakitnya adalah sakit lumpuh. Dia tidak bisa berjalan selama ini, selama 30 tahun. Selama 30 tahun dia tidak bisa berjalan, tetapi ketika Tuhan Yesus berkata, bangunlah dan angkatlah tilammu, orang ini percaya kepada Tuhan Yesus, dia bangun, kemudian mengangkat tilamnya, dan pergi dari situ. Nah, orang lain pada heran, orang itu yang lumpuh di tepi kota Bethesda itu kok sekarang sembuh? Makanya orang-orang Yahudi bertanya kepada dia, bagaimana engkau sembuh? Nah, dia berkata, ada orang yang menyembuhkan aku. Nah, kemudian dia mencari-cari siapa ini yang menyembuhkan aku. Kemudian dia melihat, loh, Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi karena di situ kerumunan banyak orang. Sehingga orang-orang Yahudi itu juga merasa gusar dalam hatinya. Ya, kenapa ada orang yang menyembuhkan pada hari Sabat? Padahal kalau zaman dulu ya orang-orang Israel itu tidak boleh melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Nah, kemudian ketika orang yang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus ini pergi ke bait Allah, dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan mengatakan, oh ini dia orang yang menyembuhkan aku. Maka orang-orang Yahudi pun juga malah semakin membenci Yesus karena Tuhan Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Nah, kemudian ketika Tuhan Yesus berkata kepada orang yang sudah disembuhkan lagi ini, yang disembuhkan dari sakitnya ini, Tuhan Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya bahwa kita semuanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang berbuat dosa. Tetapi kita telah menerima keselamatan dari Allah, kita menerima keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita supaya kita sembuh dari sakit dosa kita. Nah, itu anak-anak yang saya sampaikan, yang Ibu sampaikan pada hari ini. Nah, kita akan mengingat di dalam Yohanes 3 ayat 16 yang berkata bahwa ada yang tahu? Mbak Sena tahu? Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu anak-anak yang menjadi ayat emas kita pada kali ini. Nah, nanti Ibu minta bahwa anak-anak semuanya akan menghafalkan ayat dari Yohanes 3 ayat 16, kemudian nanti divideokan, kemudian kirimkan ke WA grupnya sekolah minggu melalui orang tua masing-masing, supaya anak-anak juga bisa mengingat firman Tuhan senantiasa dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan adik-adik semuanya, supaya adik-adik nanti selamat. Ya, selamat dan jiwa kita ada di tangan Tuhan. Terima kasih adik-adik semuanya, anak-anak semuanya yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sampai jumpa lagi untuk minggu depan. Dadah.